ada yang lebih parah dari Badui tadi. Ono wong Yahudi wuta kuwi ngemis ning pasar. Terus nek dikei duit apa kurma apa panganan, dhek bales nang wong sing ngekei dengan memberi nasihat. Nah, nasihate kuwi bunyinya adalah, aku matur nuwun kok kei panganan, aku mung iso bales nasihat. Nasihatku, kowe aja cedak-cedak karo wong sing jenenge Muhammad kae. Kae bajingan kae. Itu dan seterusnya lah gitu ya. Kira nek cara kene gitu ya. Nah, terus Aisyah krungu kuwi terus lapor Kanjeng Nabi. Iki ana wong ngemis ki kurang ajar banget iki bajingan-bajingan ki Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi mesem, terus diparani ya ora kandha nek dhek Kanjeng Nabi, pokoke diparani, disopo, dikeki kurma. Dikeki kurma, terus kurmane isih keras. Terus wong tua Yahudi ki nesu, kowe iki ngekeki wong tua kok kurma sing atos mbok dianu sik diapake ya dilembut-lembutke sik piye carane ben kok tak pangan iso ora atos yang ini. Akhirnya Rasulullah membuat kurma itu sedemikian rupa sehingga ketika diberikan menjadi lembut. Setelah dimakan, si Yahudi tua ini kemudian memberi nasihat, saya terima kasih kamu beri makanan, kamu beri kurma, saya nasihati kamu jangan dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi seneng banget kuwi malahan. Betul. Sesuk runu meneh di Kanjeng Nabi ben sore iki ngekeki panganan wong niku wae. Dadi nek aku saiki lagi dikono kowe ngono, kuwi aku ya kepengin marani wonge jangan ora tak kei kurma. Ane angel goleki ya ta angel goleki. Dadi pokoke tak umumke wis nek jan kowe arep ngono kene tak kei kurma gitu. Aku seneng nek aku iso ngalami kaya sing dialami Kanjeng Nabi sampai pada suatu hari ketika Rasulullah wafat. Ya, si Yahudi ini baru tahu bahwa ternyata yang dia hina itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis tidak karu-karuan karena dia di lain pihak itu sudah mendengar tentang orang yang suci, mulia, lembut dan luar biasa, yang ternyata adalah orang yang dia hina itu. Akhirnya dia masuk Islam gitu. Jadi gue nek arep mlebu Islam hinaan sik Nabi Muhammad. Dengan logika modern ya toh. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak sekalian, kita mulai dari Al-Anu aja. Ikhlas itu suratnya apa gitu dulu. Pak Muzamil, saya mohon ikut bantu saya Pak Muzamil. Al-Ikhlas, ikhlas niku suratnya ten Quran apa ibu-ibu Bapak-bapak? Surat Al-Ikhlas apal sedaya? Coba sareng-sareng. Ayo. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke. Iki surat jenenge Al-Ikhlas, judulnya Al-Ikhlas. Ning kata ikhlas ora ono ning surat iki. Berarti harus ada mesin pikiran dan akal untuk menemukan piye karepe iki ikhlas kok dituturkan dengan kalimat yang kata ikhlasnya tidak ada. Itu. Andaikan saya tanya kepada orang yang pernah menjadi ketua Bahsul Masail, Nahdlatul Ulama DIY, kira-kira jawabnya gimana Pak Muzamil? Baik, jadi kenapa dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas? Karena memang orang ikhlas itu kalau bilang ikhlas sebenarnya orang nggak ikhlas. Ya. Saya ikhlas, nah ini berarti nggak ikhlas itu. Orang ikhlas itu kondo-kondo. Nah ya, kondo-kondo. Lek kondo-kondo itu berarti ada udang di balik batu. Gitu ya. Maka surat Al-Ikhlas tanpa kata-kata ikhlas. Karena ikhlas itu dalam hati, tidak dalam omongan. Nek cinta? Sama dengan cinta. Loh, jadi cinta tidak boleh diucapkan? Yang sejati yang tak terucapkan, tapi dikerjakan.
Ane nek ngelamar kan tetep kudu ana kata-kata cinta. Ya toh, kudu ana I love you gitu kan. Gitu. Ning pisan tok bar kuwi aplikasinya, perbuatannya, buktinya gitu ya. Betul. Ya gitu ya. Jadi satu alasan menurut satu hujah dari Pak Kiai Muzamil, kenapa tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas? Karena ikhlas itu memang letaknya sangat batiniah di dalam kalbunya manusia dan tidak di mulutnya manusia. Ngono ya satu ya. Betul. Ada makna lain Pak Muzamil? Makna lain karena ikhlas itu artinya kan tidak mendua. Tidak mendua. Maka di situ kalimatnya kul huwallahu ahad. Katakanlah dia itulah Allah yang satu. Jadi ikhlas itu tidak mendua. Jadi aku kalau bersama istri saya, ya istri saya itu saja, agak membayangkan yang lain gitu. Itu namanya ikhlas itu. Jadi kalau sholat Allahu Akbar, ya Allah saja, tidak ada mertua, tidak ada siapa, itulah ikhlas. Jadi kalau mendua atau mentiga itu tidak ikhlas. Maka ikhlas kul huwallahu ahad. Oke, ini saya mempersilakan bapak-bapak loh, anytime kalau ada yang ngerespon, nambahin, membantah dan seterusnya ya Pak ya. Saya mohon ya, sebab kalau kita pakai sistem seminar satu persatu kan dawa banget Ginggo. Jadi anytime saya persilakan sebenarnya. Oke, tapi kita lengkapi dulu tafsir mendadak ini ya. Oke. Gue nek urusannya karo akidah nang Gusti Allah Pak. Tapi kalau penerapan ikhlas yang tidak mendua tadi itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa ikhlas bagi petani, apa ikhlas bagi keluarga, apa ikhlas bagi kehidupan sehari-hari, gue jawab piye Pak Muzamil. Jadi aku ingin nguji ning rektor ya. Jadi gini, setia kepada apa yang dikerjakan. Jadi kalau nandur ya nandur. Betul, kalau jualan es ya jualan es yang tenanan gitu ya. Jadi kalau nambal ban ya nambal ban yang tenanan. Jangan mendua. Kalau mendua itu kan nambal ban padahal maunya lain. Bertani maunya lain. Adik setia gitu ya. Setia, maka di situ perlu bawa. Kalau kita terapkan dalam silaturahmi malam hari ini, ikhlas itu berarti bagaimana Pak Muzamil? Dalam tadi kalau tambal ban ya tambal ban gitu ya. Nek bengi iki hubungannya antara kanca-kanca kabeh sa Tirta Maya Wonogiri karo aku karo Pak Muzamil karo bapak-bapak semua iki sing jenenge ikhlas itu apa? Ya, jadi kita mari malam ini betul-betul silaturahim. Gitu ya. Masalah yang lain-lain nanti kan Allah yang akan memberikan jalannya. Asalkan kita tenan di sini betul-betul menyambung perseduluran, persaudaraan, rahim. Rahim itu kan rahim, gitu ya. Jadi kita kan dari satu rahim, gitu ya. Entah wujudnya sekarang itu ibu kita berbeda-beda, tapi asal usulnya kan satu, yaitu rahim Siti Hawa, gitu ya. Dari Rahman Rahimnya Allah Taala. Maka kita pokoknya sekarang bagaimana apapun latar belakang, apapun usulnya, asal usulnya bukan itu, tapi mencari titik temu. Satu kita, itu satu rahim. Oke, kita detailkan sedikit ya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian datang ke sini ini untuk apa atau untuk siapa? Untuk Allah. Ibu, mbak, adik-adik, anak-anakku untuk siapa ke sini? Oke, untuk Allah ya. Nek untuk Allah ya pasti ada Kanjeng Nabi di dalamnya gitu ya. Nek saiki cara tidak untuk apa di sini? Golek duit tidak, golek jabatan, arep nyolong, arep ngutil, golek jodoh, lah rada ora ya iki. Ayo. Golek jodoh ya ora apa-apa to ya. Wong itu kan juga berarti berurusan sama Allah ya. Neng kowe isih cilik-cilik kapan-kapan wae. Berarti kalau cari jodoh itu kan berada dalam kehendak Allah apa tidak Pak Muzamil? Kehendak Allah. Nah, berarti cari jodoh include di dalam pencarian kita atau komitmen kita kepada Allah malam hari. Tidak ada masalah berarti? Tidak ada masalah karena ide perkawinan itu dari Allah Ta'ala, ide pernikahan. Ya, gagasan pernikahan itu Allah.
yang memerintahkan Allah Ta'ala. Ngerti maksudnya Om Zamil? Nek negara sing gawe sapa? Negara Manusia. tanah air yang bikin Allah. Tapi kalau organisasi pengelolaan kesejahteraan yang namanya negara, sapa sing gagas? Parpol sing gawe? Klub sepeda gembira? Manusia. Penting di dhuwur ndi derajate bikinan Allah apa bikinan manusia? Benar? Jadi jangan sakit hati kalau ada yang bilang nikah lebih penting daripada negara. Betul enggak? Tapi tidak berarti negara tidak penting. Tetap negara penting, tapi ono negara nek wong ora nikah mesti rusak kebudayaan. Ya ta? Upama ora ono negara ning wong isih nikah dan berkeluarga tetap selamat umat manusia. Betul enggak? Itu ya, mulo cepet kowe le berkeluarga. Ojo makiyahan bendina ning ra cetha. Mbak iki uga sing jebujangan, Mbak. Gitu ya. Jadi malam hari ini kita kul huwallahu ahad. Artinya orang tuh niat liyane. Termasuk Kiai Kanjeng sama saya. Dalam rangka apa ke sini? Saya sama Kiai Kanjeng ke sini dalam rangka apa? Niatnya apa? Menurut Pak Muzamil, niat kami ke sini ini. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan menjalin cinta kepada hamba-hambanya. Apakah saya sama Kiai Kanjeng di sini ketemu sama warga Nahdien Wonogiri dalam rangka supaya saya menjadi sesuatu di sana? Tidak. Dalam rangka saya supaya menjadi pemimpin di sana? Dadi bengi iki aku rene ya rene kuwi tujuane. Ya saiki konsentrasiku ya Wonogiri iki. Orang di konsentrasi liyane. Gitu loh. Itu ya.